Halo semuanya, kita kembali lagi beribadah pada Tuhan. Pada hari ini, pada satu ceria kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau awali dulu ibadah kita dengan berdoa. Yuk, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita mau berdoa buat memulai ibadah kita pada hari ini. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan dengan bersuka cita karena Engkau boleh mengurapi setiap kami dalam setiap pujian kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, pimpin kami Tuhan dalam beribadah pada Engkau, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dalam nama kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau angkat pujian. Bagaimana cara Musa? Pakai gerakan dan bersuka cita. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan, bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berterbang, bukan berenang, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus membawa laut Musa berjalan di atas tanah kering lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan, bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berterbang, bukan berenang, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus membawa laut Musa berjalan di atas tanah kering lagi ya. Bagaimana cara Musa? Sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan, bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berterbang, bukan berenang, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus membawa laut Musa berjalan di atas tanah kering. Berjalan, bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berterbang, bukan berenang, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus membawa laut Musa berjalan di atas tanah kering. Membawa laut Musa berjalan di atas tanah kering. Ya, tadi Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang ajaib. Musa boleh berjalan di atas tanah kering, melewati lautan kosong, bukan dengan berenang, naik kapal, tidak, tapi Tuhan menggunakan angin yang sangat besar sehingga laut itu bisa membelah, sehingga Musa bisa berjalan. Tapi bukan cuma itu aja. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus juga melakukan perbuatan yang ajaib ketika Tuhan memperbanyak 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang. Itu cukup nggak kira-kira?
secara manusia nggak cukup, tapi Tuhan boleh melakukan perbuatan yang ajaib. 5 roti dan 2 ikan itu bisa terbagi menjadi banyak, bahkan sampai sisa 12 keranjang. Kita mau nyanyi pujian ini, 5 roti dan 2 ikan. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lagi 5 roti, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, Tuhan Yesus juga melakukan perbuatannya yang ajaib. Tuhan juga bisa melakukan perbuatan ajaib buat kita. Ketika kita mengalami kesakitan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan Yesus juga yang menolong kita. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Silahkan duduk kembali. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan telinga kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pujian kami yang Tuhan dipimpin Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima setiap pujian kami biar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun setiap kami, Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Bahkan Kau tolong kami biarlah kami boleh mengerti apa yang jadi firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, kuduskan sucikan hamba-Mu, biarlah dalam menyampaikan firman-Mu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kamu sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi di Sabtu Ceria. Semuanya masih sukacita ya, walaupun ibadahnya masih lewat video ya. Yuk kita buka Alkitab kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Tadi kan sudah muji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau baca di dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-19. Perhatikan ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak ya. Kita belajar tentang Tuhan Yesus pelihara aku. Tuhan Yesus memelihara hidupku ya, pelihara aku. Kita masih belajar tentang ini ya. Kita belajar ini dari Matius pasalnya ke-14 ya, baca keseluruhannya dari ayat 13. Ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh sama Raja Herodes, Yesus itu
hendak mengasingkan diri, menyingkir ke tempat yang sunyi. Dan Yesus berangkat dengan perahu. Itu artinya Yesus berangkatnya lewat jalur air, menyeberangi danau. Tetapi orang banyak yang sudah tahu, sudah mendengar berita tentang Yesus, selalu menyembuhkan orang sakit, Yesus mengajar tentang kerajaan surga, kebenaran firman Tuhan. Banyak orang itu pengen dengerin lagi pengajaran Yesus. Mereka mengejar Yesus. Caranya gimana? Mereka naik perahu? Enggak. Mereka mengejar Yesus lewat jalur darat. Mereka lebih cepat. Kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada motor ya. Mereka dengan semangatnya, pokoknya harus sampai cepat. Nah, makanya ketika Yesus sudah sampai, turun dari perahunya, orang banyak sekali sudah menanti Yesus. Mereka ingin mendengarkan lagi pengajaran Yesus. Mereka ingin lebih lagi mengenal Yesus. Mereka ingin mendapatkan mukjizat yang Yesus kerjakan. Yesus menolak? Enggak. Mungkin tubuh Yesus waktu itu sudah lelah secara jasmani, tapi Yesus tetap sukacita mengajar mereka semuanya. Banyak sekali. Mereka terhitung sekitar 5.000 orang, dan itu baru laki-laki, belum perempuannya. Baru laki-laki sekitar 5.000, banyak sekali. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan mereka, mengadakan mukjizat. Sampai sore hari, petang hari, murid-murid datang sama Yesus. Yesus, suruh dong orang-orang ini pulang, pergi supaya cari makan. Mereka belum makan. Di sini tempatnya sunyi. Mereka suruh pulang, cari penginapan kalau yang rumahnya jauh. Cari makan ke desa-desa yang dekat, supaya mereka nggak kelaparan dan sakit. Tapi Yesus jawab apa? Enggak. Kamu yang harus kasih makan. Hah? Murid-muridnya bingung. Kita harus kasih makan sekitar 5.000 orang. Sedangkan kita ada di tempat yang sunyi. Jauh dari perkotaan, jauh dari pedesaan. Dan lagi butuh dana yang banyak. 5.000 orang, belum perempuannya. Sekitar 5.000 orang, belum perempuannya. Banyak kan? Gimana ini? Gimana Yesus? Semua pada bingung. Gak ada makanan. Sedangkan sebentar lagi gelap datang, artinya malam hari. Semua pada kebingungan. Murid-muridnya Yesus pada bingung. Tapi ada satu murid yang bernama siapa? Andreas. Andreas ini datang sama Yesus. Yesus, di sini ada seorang anak punya bekal. Kalau anak kecil pergi biasanya punya bekal, ya. Suka bawa bekal. Kalian kalau pergi-pergi mesti bawa bekal, entah itu minum, entah itu snack. Andreas ini bilang, Yesus, di sini ada seorang anak bawa bekal, tapi nggak akan cukup buat 5.000 orang. Apa bekalnya? Bekalnya adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Apa cukup
buat sekitar 5.000 orang? Enggak kan? Hanya 5 sama 2 ekor ya, 2 ikan. Bayangin, apa cukup? Tapi Yesus bilang apa? Bawa ke sini. Bawa ke sini. Setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang Yesus lakukan? Menengadah ke atas. Lalu mengucapkan berkat, bersyukur. Terus bersyukur, Yesus bilang sama murid-muridnya, berikan kepada mereka supaya mereka bisa makan yang pada duduk. Murid-muridnya melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Kalian tahu apa yang terjadi? Dari 5 roti dan 2 ikan, sekitar 5.000 orang boleh makan kenyang perutnya, nggak pada lapar. Dan setelah mereka kenyang, mukjizat terjadi. Dari 5 roti dan 2 ikan, ada sisa 12 keranjang, 12 bakul. Ada sisa, ada lebih. Dari cerita firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus sebenarnya peduli akan kehidupan kita. Bahwa Yesus sebenarnya itu pelihara kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini kita dapat berkatnya sedikit, tapi Yesus ajarkan untuk menengadah ke atas, bersyukur, mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa berkat yang Tuhan beri itu akan mencukupkan kita. Sebab Yesus pelihara kehidupan kita. Pelihara. Kapanpun, dimanapun, Yesus selalu pelihara kita. Bahkan sampai saat ini di tengah pandemi COVID ini, ya kan, kalian harus belajar di rumah online, kalian harus tetap di rumah, kalian harus ibadahnya lewat video. Tapi Yesus pelihara kan, Yesus cukupkan bagi mereka yang setia. Yesus pelihara, beri makan 5.000 orang. Sekitar laki-laki itu belum banyak, bisa 5.000 orang lebih. Karena mereka dengan setia pengen kenal Tuhan, mereka setia mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun harus mereka datang jauh-jauh, mereka kejar dengan keadaan lelah. Mereka juga nahan lapar. Tapi Yesus beri makan kan? Nah, dari sini kita belajar. Kalian anak-anak Tuhan terus belajar setia, terus belajar rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan belajar percaya bahwa yang memegang kendali kehidupan kalian, yang memberkati kehidupan kalian, yang mencukupkan kehidupan kalian, bahkan memelihara kehidupan kalian dari hari ke hari, itu adalah Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kalian terus semangat, terus sukacita ketika ibadah tiba, ya. Jangan malas-malas, walaupun lewat video, terus semangat. Aku rindu Tuhan, aku rindu muji nama Tuhan, ya. Semuanya. Baik kalian yang masih batita, kalian yang sudah mulai sekolah, kalian yang sudah sekolah, ayo semangat. Lebih suka lagi, lebih senang lagi ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan, bahwa
Kau satu-satunya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selamanya. Ampuni dosa dan salah kami, ampuni kekeliruan kami Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, setiap anak-anak Pelnap Tuhan, untuk lebih lagi setia, lebih lagi suka Tuhan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Memberkati kehidupan anak-anak Pelnap, supaya menjadi kebutuhan keperluannya Engkau cukupkan, sehat-sehatkan mereka Tuhan Yesus. Berikan imun yang kuat pada mereka dan berkati pekerjaan kedua orang tua mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian hari ini Tuhan dalam melayani anak-anak Pelnap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.